Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'd a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi Ata Jibrilu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idam au ta'amun au syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas tentang Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Juwairiyah. Ya. Dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita berharap bisa mengambil banyak contoh dan kebaikan, juga keistiqomahan dalam berbagai amal dan juga kebaikan. Hari ini saya mengawali dengan surat Yusuf ayat 86. Ya. Itu panjang ayatnya, tapi yang saya garis bawahi sampai di firman Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Dan aku mencurahkan segala keluh kesahku wa huzni dan kesedihanku ilallah, hanya kepada Allah. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang Sayyidah Khadijah dan apa hubungannya dengan ayat ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang rencana juga kurikulum hidupnya wanita agung Khadijah ketika ia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini biar menjadi rambu-rambu kita semua, ya. Kalau kemarin saya ngisi di Sukoharjo, ya, kajian juga ibu-ibu, kita pakai PowerPoint, ya, kita pakai PPT, jadi enak saya menjelaskannya. Tapi hari ini saya akan kasih jenengan poin-poinnya dulu. Jadi Sayyidah Khadijah itu dalam hidupnya punya kurikulum, punya rencana dalam kehidupan. Nah, mestinya jenengan semua ibu-ibu mesti punya rencana dalam kehidupan ini. Karena rencana itulah yang akan menentukan nanti akhir dari perjalanan kita di dunia ini. Ya enggak? Yang pertama, jangan catat dulu, ya. Yang pertama, ini surat Yusuf ayat ke 86. Sudah dapat semua? Oke. Coba jenengan ingat-ingat itu surat Yusuf ini. Bahwa setiap manusia hidup itu pasti punya keluh kesah. Benar enggak? Dan setiap wanita dan setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup ini yang tidak punya masalah, betul? Tapi sebaik-baik orang yang punya masalah, ketika ia mampu menceritakan masalahnya bukan kepada makhluk. Saya ulangi sekali lagi. Ini kenapa saya sampaikan surat Yusuf ini. Bukankah Khadijah itu sama seperti jenengan?
Benar apa enggak? Iya. Benar enggak? Ya. Dan tercatat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keturunan itu hanya dari Sayyidah Khadijah. Jangan ingat-ingatnya. Jadi Rasul itu keturunannya yang sampai hari ini kita kenal, kalau di wilayah Damaskus Syria atau Yordania tidak disebut sebagai Habib, tapi disebut sebagai Syarif. Jadi kalau keturunan Rasul itu Syarif atau Syarifah. Kalau di Indonesia disebutnya Habib. Nah, itu ya, keturunan semua yang saat ini ada di seluruh berbagai belahan bumi itu, keturunan Rasulullah SAW, itu hanya berasal dari Khadijah. Padahal Khadijah itu ketika Rasulullah SAW nikahi, umurnya berapa? 40. Rasul berapa? 25. Anak muda loh Bu itu. Rasul tuh anak muda. Menikah dengan Khadijah di umur 4. Berapa putra putri Rasul dari Khadijah? Berapa? Yuk kita ulang. Saya ulangi pertanyaannya sambil jenengan catat. Sekarang saya tanya, berapa jumlah putra putri Rasulullah SAW yang datang dari Khadijah? 1. Siapa? Ada? Sebutin pertama. Ini pengetahuan yang sebetulnya kita tidak tahu ya, tapi kita akan bahas insya Allah. Yang pertama, jenengan catat dulu putra putri Rasulullah SAW yang datang dari Khadijah. Yang pertama siapa namanya? Qasim. Ya, catat dulu ya, ini poin-poin penting banget. Ya, yang pertama Qasim. Qasim itu putra pertamanya Rasul dengan Khadijah, dan Qasim itu wafat ketika berumur 1,5 tahun. Jadi nggak lama, Qasim itu hidupnya hanya sebentar, hanya 1,5 tahun. Satu. Yang kedua siapa? Abdullah. Jadi Rasul punya juga putra yang bernama Abdullah, tapi tidak lama juga kemudian meninggal. Rata-rata putra Rasul itu meninggal di waktu kecil. Jadi yang meninggal sampai sempat menikah dan dewasa itu hanya putri-putrinya saja. Yang ketiga siapa? Zainab. Ini Zainab ini putri Rasul yang paling tua. Ya, diingat-ingat Zainab. Zainab itu wafat di umur 30 tahun. Jadi Zainab itu wafat di umur 30 tahun. Sudah dicatat? Yang keempat, Ruqayyah. Ruqayyah itu wafat pada usia 22 tahun. Ya. Pendek umurnya. Jenengan umurnya 22 bukan? 18 kalau jenengan enggak pernah berubah toh. Ya. Kemudian Ummu Kalsum, bukan Kalsum, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Ya. Kemudian Fatimah. Fatimah itu wafatnya umur 28 tahun. Jadi Hasan Husain itu cepat sekali kehilangan ibundanya. Ya. Kemudian ada satu putra Rasul namanya Ibrahim, itu dari wanita yang bernama Maria Qibtiyah, tapi jariyah. Ya, Maria Qibtiyah, Ibrahim namanya. Sudah hafal belum? Yang pertama siapa? Qasim. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam?
Yang ketujuh, ya, paham ya? Kebayang nggak jenengan? Wanita umur 40 tahun menikah dengan seorang laki-laki berumur 25 tahun dan Allah karuniai berapa? 6 anak. Jenengan kebayang nggak sehatnya? Saya berdiri ya. Jenengan kebayang nggak sehatnya itu Khadijah? Sehat nggak itu? Sehat. Dan jenengan kebayang nggak? Ada yang di sini punya putra putri 6 anaknya? Coba angkat tangan. 1. Ada lagi? 2. Ada lagi? Itu tuh putra putri 6 itu sedikit ya Bu ya. Ibu saya 12. Ya, saya ini anak ke-7. Ibu saya itu anaknya itu 12. Saya ini anak ke-7. Tapi jangan salah, ibu saya hafal Al-Quran dan dosen. Ibu saya itu ngajar ilmu Al-Quran khusus. Ya, anak-anaknya Pak Ustadz, alhamdulillah Bu, bisa dan dibesarkan dengan luar biasa. Artinya, kadang-kadang kita ini menganggap anak banyak itu bikin kita susah, salah. Nah, nanti kita bahas ya tentang itu. Tapi jenengan kebayang nggak betapa susahnya Khadijah menjaga 6 putra putrinya? Padahal Khadijah itu pada saat itu mengerti bahwa yang dinikahinya ini adalah seorang laki-laki yang luar biasa dan juga istimewa. Itu kan Rasul berdakwah Bu. Kebayang nggak Rasul berdakwah? Dan coba deh, gimana Khadijah menata dan memposisikan hatinya ketika Rasulullah SAW pulang. Itu pulang ke rumah, kebayang nggak jenengan? Bawa cerita dari luar, apa yang didapatkan oleh Rasul, dikejar, dipukuli, bahkan ketika sujud, diletakkan kotoran hewan di atas kepalanya. Itu kebayang nggak? Istrinya yang bernama Khadijah, bagaimana menguatkan Rasulullah SAW. Betul nggak? Bu? Kurikulum pertama, kenapa Khadijah menerima dan ingin sekali menikah dengan Rasulullah SAW, dicatat dulu. 1, ini dia kurikulum pertamanya. Apa itu Pak Ustadz? Kalimatnya ini Bu yang jenengan mesti ingat. Pertama, samakan dulu cita-cita. Makanya Khadijah berkata, Muhammad ini bukan orang sembarangan. Betul enggak? Ketika Nabi Muhammad diamanahkan, dipercayakan oleh Khadijah untuk membawa hartanya yang banyak itu, yang turah. Turah. Dalam riwayat itu disebutkan, kekayaan Khadijah itu setara, bahkan lebih banyak. Apabila penduduk kota Mekah itu mengumpulkan semua hartanya, itu penduduk kota Mekah itu ngumpulin semua emasnya, perhiasannya, mutiaranya, peraknya, hartanya, surat tanahnya, surat rukonya, tuh kendaraannya, ternaknya, tetap masih tidak ada setengahnya dari harta Khadijah. Jenengan kebayang dah? Saat ini kalau ada wanita yang punya kekayaan seperti Khadijah, ngaji enggak? Ini jenengan seumpama habis kajian dari sini, ini kajian apa? Habis dari kajian Konita, di jalan ternyata dapat rezeki 20 miliar. Kok udah amin aja sih? Itu tuh aneh jenengan ini. Barusan diomongin ini belum selesai. Jenengan habis kajian dari Konita, perjalanan pulang ke rumah. Allah kasih rezeki amanah. Berapa Ustadz? 20 miliar. Jangan bilang amin dulu, belum selesai. Ini maunya amin-amin melulu. Ini ketara banget BU ini, butuh uang. Ini nih 20 miliar Pak Ustadz. Sekarang saya tanya,
Makanya itu bedanya Khadijah dengan kita, Bu. Saya ulangi sekali lagi. Coba perhatikan. Khadijah itu ketika dia belum menikah dengan Rasulullah SAW, luar biasa, Bu, bisnisnya. Tapi begitu menikah dengan Rasulullah SAW, hilang ceritanya Khadijah berbisnis itu hilang. Hilang. Udah ndak ada itu. Udah ndak ada. Makanya pahami dulu kenapa Rasul itu sampai ketika Khadijah meninggal, dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah berkata, saya ini nggak pernah iri dengan orang. Saya tidak pernah iri dengan manusia satupun, kecuali satu perempuan. Siapa itu? Khadijah. Itu Aisyah bilang, maksudnya iri dalam kebaikan, bukan gara-gara jilbabnya beda dengan saya, bukan. Bukan itu, bukan karena hartanya lebih banyak dari saya, tidak. Padahal itu yang iri, yang berkata, aku iri dengan kebaikan Khadijah sampai Rasul tidak bisa melupakannya. Jangan ingat catat, Aisyah itu meriwayatkan lebih dari 1.500 hadis dari Rasulullah SAW yang hari ini dibaca dan tersebar di semua kitab-kitab hadis. Secara kecerdasan, Aisyah itu istri Rasul yang paling pintar. Kebayang gak jenengan? Smart, pintar banget. Dan nanti setelah wafatnya Rasul, Aisyah itu sempat menjadi pemimpin pertempuran Ma'arakatul Jamal. Wanita dengan keilmuannya, dia bisa menjaga itu, Bu. Mengkomandoi pasukan sahabat dan tabi'in. Yang jumlahnya lebih dari 40.000 orang. Jenengan baru ngurusin suami dengan anak. Setiap hari wis ngesuai. Ada orangnya di sini yang suka marah, ngomel-ngomel. Sana Ustadz orangnya, ya rumahnya di sana masalahnya. Itu tuh, jenengan tuh belajar, Bu. Jadi kenapa kita ini Ustadz mesti belajar tentang Ibunda Aisyah, tentang Ibunda Khadijah, tentang Ibunda Juwairiyah. Biar kita ini punya patokan, idola, arah hidup ini mau kemana. Makanya kebanyakan kita kalau dikatakan insya Allah kita dapat rezeki habis pulang kajian 20 miliar, amin, amin dulu. Itu padahal Khadijah itu ya udah punya harta sebanyak itu, bukan miliar, Bu, triliun. Coba sih saya mau tahu mana sih perempuan yang punya harta triliun itu, kira-kira bacaan Al-Qur'annya gimana? Kontang panting. Kalau bahasa Inggrisnya mobat mabit. Betul nggak? Itu bahasa Inggris. Kalau jenengan nggak paham, wajar. Buktikan ucapan saya ini. Saya mau tahu wanita yang punya harta segitu. Coba cek bacaan Al-Qur'annya. Bener? Ya. Wah Ustadz, saya ngambil guru privat khusus, iya. Kalau gurunya marahin perbaikan kamu, kamu ganti dengan yang lain. Nesu. Sakarepku. Itu tuh, Bu, ini yang terjadi sekarang. Jadi jenengan harus paham sekali, harta itu kalau terlalu banyak di tangan kita, jenengan, bukan Allah nggak mau kasih, tapi jenengan belum siap. Ibu perhatikan mereka yang hari ini punya banyak harta, yang rumahnya besar, tinggi, temboknya tinggi, kosong itu hatinya. Tuh. Dia siap berangkat pagi, dia siap pulang malam, dia siap gak pulang ke rumah, dia siap perjalanan jauh untuk kumpulin itu harta. Tapi dia gak siap untuk menjadikan nikmat itu berkhidmah. Ibu, yang paling hebat itu kalau Anda punya harta, tapi harta itu tunduk untuk mengikuti agama Allah. Itu yang paling hebat. Ngapain kita punya banyak harta? Mau baca Quran aja tidak bisa kita perbaiki. Dari dulu sampai sekarang, kalau ditanya gimana sholatnya, kalau ditanya gimana sholat atau bacaan Al-Qurannya, jawabannya sama. Aku masih. Bener enggak? Itu menurut jenengan hartanya masalah enggak? Bu, ini ngingatkan. Saya ngingatkan, bukan ngingatkan jenengan, ngingatin diri saya sendiri.
Jadi kalau jenengan tersinggung, alhamdulillah. Kalau jenengan nggak tersinggung, coba lihat manusia bukan ini. Nah itu dia. Jadi harus dipahami, Ustadz. Kenapa saya mesti kajian? Agar saya mengerti itu. Bahwa kalimat bahagianya Khadijah itu bukan bersama hartanya. Dan terbukti ketika menjelang wafat, Khadijah sudah menghabiskan hartanya di jalan Allah, yang itu diletakkannya dan dipercayakannya kepada Muhammad bin Abdullah. Dan terbukti itu ada hadisnya. Bagaimana Khadijah meminta kepada Fatimah putrinya, dia bilang begini, wahai Fatimah, katakan kepada ayahmu, aku kan lagi sakit nih, kalau aku wafat nanti, tolong dikafani dengan jubah ayahmu. Itu wanita yang punya harta triliunan, Bu. Menjelang wafatnya, habis untuk agama ini. Anda boleh punya harta, tapi ingat, harta itu mesti menjadikan rumah Anda itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau harta itu membuat Anda malah nggak betah di dalam rumah, membuat putra-putri Anda malah susah diingatkan, membuat suami Anda bahkan nggak pernah ikut kajian, koreksi itu harta. Bu, manusia itu kalau berdoa pinginnya rezekinya boleh, rezeki banyak boleh, tapi ingatkan paketnya. Coba sekarang yang saya tanya ke jenengan, yang pingin punya harta turah, angkat tangannya. Yang pingin punya harta turah, angkat tangannya. Yang nggak mau, nggak usah. Ibu, pingin punya harta yang banyak boleh. Jenengan pingin punya harta yang banyak boleh. Jenengan punya gunung boleh. Tapi ingat, ketika jenengan minta harta yang banyak, ingat, ya Allah, kalau aku diberi harta yang banyak, maka mudahkan aku untuk bersedekah. Ya Allah, kalau aku diberi harta yang banyak, mudahkan diriku untuk berhibah. Ya Rabbi, kalau aku diberi harta yang banyak, mudahkan aku untuk mengeluarkan zakat mal. Ya Allah, andaikan aku diberi rizki yang banyak, gampangkan aku untuk bisa berwakaf. Wakaf itu artinya berhenti, wakofa. Jenengan mau punya harta, boleh. Jenengan mendorong Anda dan suami untuk bekerja keras, boleh. Tapi ingat, harta yang Anda kumpulkan, kalau tidak menguatkan zakatmu, tidak menghebatkan sedekahmu, tidak mengajarkan caranya berwakaf, wakaf itu artinya berhenti. Anda boleh punya harta, taruh, letakkan di jalan Allah, diwakafkan. Artinya apa Pak Ustadz? Berhenti. Anda bilang, saya punya gedung nih, saya wakafkan. Sudah, berhenti. Boleh, Bu. Jadi nggak ada yang melarang umat Islam itu kaya, nggak ada. Utsman itu kaya, tapi coba cek, apakah hartanya mampu menghalangi dari taat? Utsman bin Affan itu, Bu, ketika menjadi khalifah, waktu dia berdiri khutbah Jumat, dilihat oleh kaum muslimin, ini khalifah. Pemimpin presidennya umat Islam, Bu. Itu di jubahnya ada 17 tambalan itu jahitan. Itu pemimpin presiden yang menguasai Jazirah Arab, Afrika, Cina, dan juga beberapa wilayah di Asia. Bayangkan dengan pemimpin sekarang. Kalau bahas politik langsung nggak ada, nggak usah bahas politik, kembali lagi ke Khadijah. Di jamaah ini kalau bahas politik langsung gitu melotot tuh, nggak usah dibahas itu ya. Tapi ini poin pentingnya, kalau Anda pingin punya harta boleh. Coba jenengan, saya tanya, jenengan punya putra putri enggak? Begitu jenengan sekolahkan mereka, pertanyaan saya, sekolah untuk apa? Saya ulangi, mungkin jenengan nggak kedengeran itu.
Ketika jenengan ngeluarin banyak harta, ngeluarin banyak biaya untuk putra putri jenengan sekolah, tujuannya untuk apa? Coba angkat tangan sih, saya nggak kedengeran. Coba angkat tangan. Untuk apa? Untuk apa, Bu? Hah? Untuk masa depan, Bu. Banyak anak udah disekolahkan kelas 3 SMA, hafal Al-Quran, meninggal. Nggak ada masa depan tuh. Ya, nanti saya ceritakan, itu murid saya. Hafal Al-Quran, suaranya bagus, malamnya habis ngimami itu sholat malam. 1 juz. Paginya itu tinggal berapa bulan lagi berangkat ke luar negeri, mau ke Turki. Meninggal. Kalau tujuannya punya untuk masa depan, maka Anda akan kecewa. Makanya di awal saya sebutkan, Rasul dan Khadijah punya putra. Pertama namanya siapa? Qasim. Wafat enggak? Yuk, yang nyekolahin anak sekarang angkat tangannya untuk apa? Udah gak berani tuh jawab tuh. Tadi berani omong. Ayo, mana. Jadi ngaji itu Bu, jenengan harus jelas dulu. Saya mengaji ini tujuannya jelas. Coba saya tanya ke jenengan. Ketika Khadijah menikah dengan Muhammad, saya tanya dulu. Ketika Khadijah menikah dan memilih Muhammad, udah tahu resikonya enggak? Makanya ketika khutbah nikahnya, itu waktu khutbah nikahnya Bu, Abu Thalib itu berkata dalam khutbah nikahnya Khadijah dan juga Muhammad, apa kata pamannya? Coba ya, dengerin ya, baik-baik ini. Khutbah nikahnya pendek, tapi itu mencakup semua kehidupan. Perhatikan kata Abu Thalib. Ini keponakanku, manusia yang istimewa. Apabila ia disandingkan dengan beratus-ratus pemuda, maka percayalah, tetap ia menjadi pilihan utama. 1. Yang kedua, ini betul yatim piatu keponakanku, tapi dia berasal dari nasab terbaik, yaitu Ismail. Ketiga, sesungguhnya dia ingin menerima dan ingin mendatangi mengkhidbah Khadijah. Betul, Khadijah menerimanya, tapi ingin saya kasih tahu, Muhammad itu hartanya sedikit. Jadi di khutbah nikah itu Abu Thalib udah kasih tahu itu ke Khadijah. Khadijah, kalau kamu menikah dengan Muhammad, kemungkinan besar harta itu habis. Nah, tadi yang ngomong masa depan. Jangan marah. Ya. Sekarang jenengan punya harta, punya rumah besar, putri jenengan pinter, sekolah di fakultas kedokteran. Kemudian Pak Ustadz ambil spesialis, datang laki-laki yang cuman taunya agama doang. Hartanya nggak banyak-banyak amat. Ke rumah jenengan mau melamar, kira-kira apa kata jenengan? Hah? Apa sih yang kebayang jenengan? Kebayang jenengan itu loh. Ini jenengan punya putri nih, punya putri cantik, bagus, akhlaknya bagus, adabnya baik. Nih, itu nurut dengan jenengan. Tiba-tiba ada orang biasa itu datang, tapi agamanya baik, taat dia, mau berjuang di jalan Allah. Ke rumah jenengan, mau ngelamar putri jenengan. Kira-kira apa jenengan? Oh, Masya Allah, kamu yang saya tunggu. Gitu. Makanya Bu, saya ingatkan sekali lagi. Yuk, fokus lagi. Saya ingatkan sekali lagi, makanya kita sedih sekali. Banyak wanita-wanita yang sampai kecerdasan puncak, harta dan keturunannya baik, ternyata mengukur calon suaminya lewat tuh bilangan harta. Akhirnya nggak dia pilih yang sama harta dan kedudukannya. Walhasil putra-putrinya
Diambil dari istri yang luar biasa cerdas, pinter, kayanya, pas juga suaminya, lahirlah itu anak. Apa Pak Ustadz hasilnya? Nggak jadi taat. Coba cek, hafal Quran nggak? Itu masa depan. Masa depan jenengan itu jangan dilihat itu yang di depan, bukan. Masa depan itu nanti, ingat-ingat Bu ya, saya kasih tahu ke jenengan. Tahu nggak kain kafan? Itu saya lihat tadi di depan kayaknya ada pembagiannya itu ya. Warnanya putih warna apa itu? Ibu, tahu jenengan kain kafan? Itu perempuan, saya kemarin ngisi pelatihan itu, bagaimana mengurus jenazah. Mulai dari menghadapi orang yang sakaratul maut, kemudian gimana memandikan, kemudian mengkafani, bagaimana memasukkan ke liang lahat, kemudian itu ditanam itu tanah, dikasih papan tanah, kemudian apa yang kita lakukan setelah ini mayit ada di dalam. Itu saya bahas. Salah satu poin pentingnya, wanita itu ada yang istimewa dari laki-laki. Salah satu poin dari kain kafannya itu namanya jilbab. Tuh yang menutupi jenengan itu jilbab. Benar enggak? Padahal jenengan sudah wafat pun tetap ditutupin dengan jilbab. Itu masa depan jenengan. Kasihan adik itu, aduh Bu, kok horor kajian hari ini. Iya kan? Kalau jenengan berkata, Ustadz, anak ini saya sekolahkan, anak ini begini-begini untuk masa depan, saya kasih tahu. Masa depan yang paling jauh itu tuh. Jangan terlalu jauh. Sekarang saya kasih tahu, banyak orang sekolah tinggi, sampai S2, sampai S3, ujung-ujungnya belum aja Ustaz selesaikan, udah dijawab. Saya bukan ngomong itu. Maksudnya sekarang, coba jenengan, kalau jenengan berpikir nyekolahkan anak tinggi-tinggi ke universitas yang hebat, coba jenengan sekarang Bu, sekarang ini orang untuk sampai di atas itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Yang penting punya bapak yang mau ngurusin pekerjaan anaknya. Jangan ketawa, saya nggak ngomongin siapa-siapa kok. Hah? Itu kalau jenengan anak jenengan di pagi-pagi, bu, lele, bangun, untuk apa? Biar kamu sekolah masa depannya bagus. Anak jenengan bilang, ngapain Bu? Tuh, si Fulan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak punya gelar S3, S2, jadi, jangan disebutin mereknya. Saya nggak sebutin mereknya. Nah iya toh, kalau jenengan bilang belajar itu sekolah untuk masa depan, berapa banyak hari ini mereka yang sungguh-sungguh belajar masa depannya terkubur. Benar enggak? Tuh, kalau mau mikirin masa depan ya, makanya nyekolahin anak itu bukan untuk masa depan. Nyekolahin anak itu biar dia kenal dengan Allah dan Rasulnya. Karena banyak orang Bu, kuliahnya baik, betul-betul nilainya hebat, tapi tidak mendapatkan hasil cinta pada Allah dan juga Rasulnya. Hari ini Bu, anak-anak yang ada di berbagai kampus universitas itu pandai dia berdebat, pintar dia menulis, hebat dia mendapatkan nilai, tapi tak mampu dan tidak banyak yang pandai menjadikan kepalanya sujud itu di tanah ini. Coba jenengan cek, nggak usah sekali cari kampus, lihat kampus putra-putri jenengan. Mereka bisa datang ke kampus dengan pakaian yang bersih, wangi, bawa segala peralatan, lengkap. Betul enggak? Dia siapkan dirinya demi masa depan, kononnya. Betul enggak? Tapi coba ajak dia ke rumah Allah. Berat. Apalagi kajian. Ajak Ahad pagi. Ya Allah ya Rabbi. Jenengan berangkat pakai mobil, pakai motor Ahad pagi, putra cucu menantu jenengan pakai sepeda goes. Ini masa depan. Ben sehat. Mesti banget sehat di hari Minggu ya. Saya ini sehat juga Bu. Ini saya sebelum kesini, saya jalan itu rutin 4 kilo. 4 kilo. Itu masa depan Pak Ustadz, iya. Biar nanti waktu kembali kita dikafani,
Malaikat tuh nggak nanya, kamu kan udah dikasih jantung, kenapa jantungnya rusak? Kamu dikasih ginjal, sehat baik, kamu apain tuh ginjal? Kamu dikasih paru-paru, kenapa engkau tidak memanfaatkan dengan baik? Bu, kalau pertanyaan itu Allah kasih ke setiap anggota tubuh kita mau jawab apa? Itu masa depan. Masa depan kita itu kita kembali kepada Allah. Kalau dibekali dengan semua anggota tubuh ini, kembalilah kepada Allah dengan kondisi yang baik. Benar enggak? Malu kita, Bu, malu sekali. Kita nih selalu bicara tentang masa depan, kita selalu berbicara tentang kebahagiaan, tapi kita nggak paham apa itu artinya masa depan. Jenengan saya kasih tahu tentang masa depan, ye. Jenengan punya rumah enggak? Jenengan punya kendaraan enggak? Ingat-ingat, ye, kalau nanti kita wafat dengan suami, maka rumah yang jenengan sebut masa depan itu akan dijual oleh ahli waris kita. Itulah masa depan. Ya? Salah enggak saya? Ustadz saya barusan aja jual rumah bapak saya. Itu dia masa depan. Benar enggak? Jenengan sekarang mau ngomong masa depan. Bu, saya minta maaf sekali. Mungkin gak enak ini. Kata yang saya pilih gak nyaman. Ya, kalaupun jenengan gak mau lagi nanti datang di kajian saya, udah gak mengundang saya, boten menopo. Berarti kita nggak punya masa depan. Ya, nggak ada masalah. Tapi saya kasih tahu, itu masa depan yang kita khawatirkan. Yang keluarga suami kita itu nggak bisa ngaji gara-gara pingin punya rumah di tempat yang strategis, luas, lapang, lebar, kendaraan juga nyaman. Itu masa depan bagi kita. Tapi kemudian kita wafat, itu putra putri kita dengan santainya bilang, apa Pak Ustadz? Hubungi. Itulah masa depan jenengan. Makanya kemarin saya ditanya tuh jamaah saya bilang, Ustadz, ini anak saya kerjaan sudah mapan. Saya punya 3 anak udah mapan semua. 1 di Jakarta, 1 di Singapura, 1 di Jepang. Udah cukup Ustadz. Udah punya semuanya Ustadz. Nah ini tinggal saya dengan ibu. Kira-kira apa nasihatnya? Saya bilang, kalau jenengan mau nih ya, biar jenengan enteng hidup di dunia, saya bilang jual aja rumahnya. Wah Ustaz, saya bilang, jenengan dengerin dulu, protes dia. Kok gitu Ustaz solusinya? Ibunya langsung ngotot. Oh potong. Ya, saya sampaikan, jenengan tidak suka toh, saya bilang, jenengan pilih yang menjual jenengan atau putra putri jenengan. Pilihannya itu aja, saya bilang. Sekarang saya tanya, itu yang bakalan menjual tanah jenengan, lebih baik jenengan yang mencarinya atau putra putri jenengan? Kalau jenengan yang menjualnya, ini dapat uang, jenengan bisa pilih untuk 4 bagian. 1/4-nya jenengan letakkan atau bagikan kepada anak-anak. 1/4-nya jenengan taruh itu ke rumah abadi, kekal itu. Jadikan ruangan di pondok pesantren, tempat anak menghafal Al-Quran. Itulah masa depan kita. Bilang itu ke pondok pesantren, saya kasih 1 ruangan ya, tulis namanya ruangan saya dengan suami saya. Jadi kalau mereka ingin menghafal Al-Quran, mereka mau sholat tahajud, mereka mau belajar di ruangan yang milik jenengan. 1/4-nya lagi jenengan manfaatkan hidup bersama pasangan. 1/4-nya lagi monggo jenengan beli rumah yang lebih sederhana, yang tidak membuat jenengan itu lemah. Bu, jangan suuzon dulu, dengerin kalau Ustadz ngomong. Oh, jenengan ini, kalau Ustadz ceramah belum selesai udah protes, jenengan ini pas banget. Kalau bahasa Inggrisnya itu ora cetok. Itu bahasa Inggris. Adiknya ketawa, aduh kata dia, Ustadznya Bunda ini begini ya. Iya kan, saya sederhana. Saya kemarin di Wonogiri, bapak itu dokter, istrinya dosen. Luas besar sekali rumahnya. Saya senyum-senyum aja, Ustadz nggak puji rumah saya. Saya bilang ngapain? Kenapa saya mesti memuji sesuatu yang mesti jenengan tinggalkan? Untuk apa saya bilang? Saya diajak oleh teman-teman saya dulu tahun-tahun 2010, 2011, saya punya teman dekat pengusaha dia. Ya Bu ya, itu saya datang ke rumahnya Bu, dari lantai dasar itu parkiran, masuk untuk ke lantai 4 itu, kita pakai itu tuh lift.
Tuh teman saya bilang, Ustadz kenapa sih dari awal sampai sekarang nggak ada pujian buat hasil pekerjaan saya? Saya bilang, untuk apa saya memuji sesuatu yang kalau jenengan kumpulkan malah tidak membuat jenengan baik di sisi Allah? Untuk apa? Kalau kita mau bisa bro, tapi kita ini punya agama, ini yang menahan diri kita. Karena kita paham dan sadar, kalau Anda pingin punya banyak rezeki, umurnya panjang, badannya sehat, jangan lupa hatinya dibenerin. Ada orang di sini pingin umur panjang? Ada? Ada orang di sini umur panjang badannya sehat? Ada? Ada orang di sini pingin umur panjang badan sehat, hartanya banyak? Ada? Siapa itu? Angkat tangannya. Langsung. Itu tuh Anda, itu tuh saya. Tapi ingat, jenengan cek, banyak orang umurnya panjang, badannya sehat, ya sesuai umur sehat itu. Jangan jenengan pikir, Ustadz saya ini umurnya panjang sehat, habis itu jenengan jogging sehari 6 kilometer. Itu namanya bukan sehat. Gak mungkin itu, sesuaikan. Paham jenengan? Jadi kalau jenengan pingin cukup semuanya, jangan lupa hatinya disiapkan. Yang paling susah itu Bu, apa itu Pak Ustadz? Menerima diri jenengan ketika sendirian. Saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi ya. Saya ulangi sekali lagi. Jenengan pingin sehat, jenengan pingin umur panjang, jenengan pingin harta berlimpah. Percayalah, Ibu, percayalah. Percayalah. Kita ini sudah tua, maka hal yang paling kita khawatirkan sendiri. Benar enggak? Waktu anak masih kecil Bu, masih sekolah, masih kuliah, enak tuh, ada yang dibangunin, kita masak, iya, ada yang kita tunggu, ada seragam yang kita beresin. Kalau mereka sudah punya keluarga sendiri, ya Allah, liburan begini, kenapa mereka nggak datang? Tiba-tiba lihat status anak cucu lagi di Bali, foto. Itu tuh nggak enak. Itu masa depan yang jenengan inginkan, ya siap-siap, rasakan, nikmati, itu masa depan. Umur panjang, badan sehat, harta banyak, yang ngono kuwi. Ya, saya bilang Bu, ini ada ketemu saya, jamaah saya kemarin ngisi pengajian di wilayah Tawangmangu. Villa itu punya dia bilang, saya itu sedih Ustadz. Kenapa saya sering ngundang orang untuk kajian di rumah saya? Saya bilang, kenapa? Anak saya itu sekolah tinggi, saya siapkan hartanya, rumahnya, kendaraannya. Walhasil Pak Ustadz, saya pikir dia bisa dekat dengan saya, tapi semakin jauh. Hari ini Pak Ustadz dia jalan-jalan dengan keluarga, dengan cucu saya Pak Ustadz, dengan istrinya. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu nggak diajak? Jawaban anaknya sederhana, kalau diajak Ibu itu ngomel melulu. Ya, Ibu yang di sana, bukan yang di sini. Kalau Ibu yang di sini tuh baik hatinya, suka menabung, ya enggak? Iya. Iya toh Bu. Coba. Ini Khadijah mengajarkan kita. Makanya satu, dalam kamus ya Khadijah itu, seberapapun harta yang Anda miliki, setinggi apapun cita-cita Anda, kalau Anda wanita, satu hal pesan dari Khadijah. Jangan pernah menambah beban suami yang mestinya jenengan selesaikan di rumah. Boleh Bu, wanita bekerja, boleh. Tapi ada syaratnya. Boleh Ustadz, wanita sekolah tinggi, boleh. Boleh Ustadz, wanita memiliki banyak harta, boleh. Tapi jangan lupa pahami dan sering ngobrol dengan suami bahwa semua yang kita punya di dunia ini pasti akan hilang dan pergi. Dan khawatirnya Bu, kalau nanti kita duluan meninggalkan harta ini, khawatirnya itu harta jenengan tidak kembali pada jenengan. Itu aja. Benar. Saya selalu ingatkan Bu, itu orang tua saya bilang, kita punya nih kebun sawit dengan karet lebih dari 5 hektar. Di sini. Ini lokasinya. Ada lagi di situ. Kita punya rumah di sini. Bapak bilang ke saya, kamu urusin. Menjelang 6 bulan wafatnya. Saya bilang enggak. Saya bilang Bapak, sudah cukup kami disekolahkan. Sudah cukup kami dikenalkan dengan orang-orang yang ngerti dengan agama. Ini saya bilang jangan sampai kayak Ibu.
Ibu meninggal tapi harta tidak dibawa. Ini harta jenengan yang capek gara-gara cari harta nggak bisa ngaji. Gara-gara cari harta jenengan nggak kuat sholat malam. Gara-gara cari harta jenengan nggak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jual. Jual Pak, saya bilang. Nggak dibagi waris. Nggak usah, saya bilang. Wes, nggak usah, saya bilang. Habisin, saya bilang. Habisin. Kalau jenengan mau kasih ke orang, kasih, saya bilang. Jenengan mau jual, jual. Jenengan mau pakai taat, bikin taat. Tapi kamu perlu. Betul Pak, saya perlu. Tapi kamu yang lebih perlu. Kasar memang Bu. Memang kayak anak durhaka. Betul saya bilang. Tapi percayalah, yang paling berat itu ketika Anda kembali kepada Allah, tapi harta yang Anda cari tidak kembali kepada Anda. Itu lebih berat. Lebih berat. Lebih berat Bu. Bapak saya punya mobil. Dia mau kasih ke saya. Nggak usah kasih ke saya Pak, saya bilang. Kaki saya masih kuat jalan. Itu ada bis, saya bilang. Itu ada bis. Itu ada yang namanya ojek. Saya bisa pakai itu, saya bilang kemana aja. Tapi kalau Bapak nanti di dalam sana, kami ini sibuk. Belum tentu kami rutin mendoakan Bapak. Kami ini jauh dari jenengan, saya bilang. Belum tentu setahun sekali saya ziarah Pak, saya bilang. Bawa ini, masukkan ke dalam. Bikin nyaman nanti jenengan. Biar nanti waktu ketemu ibu akan tanya, Pak, harta yang kita kumpulkan, yang membuat kita susah taat sekarang gimana? Jenengan bisa jawab, Dek, ini harta yang kita kumpulkan, yang membuat kita lelah, sudah aku kembalikan kepada kita dalam bentuk sedekah, infak, zakat, hibah, wakaf. Itu tuh masa depan. Masa depan enggak? Nggak enak Bu begini nih. Udah wis ngaji cari ustadz yang lain wae. Boten menapa. Masalah gitu buat gue? Kagak masalah. Nggak apa-apa. Jenengan kalau nggak suka dengan ucapan saya, ustadz ini banyak, monggo cari ustadz yang lain, boleh. Tapi percayalah Bu, ketika kelak jenengan kembali kepada Allah, nggak bawa mereka. Iya. Boleh jadi nanti waktu dengar kita wafat, kabari, Ustadz, ibu bapak ini meninggal. Dijawab WA-nya pakai stiker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Ustadz, bisa nggak ikut nyolatin Nyun Ngapuro? Saya lagi di luar kota. Boten saged. Tuh. Nah, horor. Panas banget ini mulai terasa ya. Tadi nggak keluar kipas ibu ini, sekarang. Iya nggak? Saya salah nggak yang saya sampaikan? Ibu Bu, ini saya kasih tahu. Saya punya teman. Bikin pondok pesantren dia. Ada satu orang dermawan datang. Ustaz, saya bangunin jenengan 3 ruangan ya. Dia bilang begini Bu, jenengan bikin pondok kan je? Saya bangunin buat jenengan 3 ruangan ya. Apa kata teman saya? Enggak Pak. Monggo jenengan cari tempat lain aja yang mau nerima harta jenengan. Nah. Saya tanya itu di sebelah, selesai bapak itu pulang, kenapa nggak diterima? Ini masa depan kita Bang. Memang lama proses pembangunannya Bang, tapi pastikan ini masa depan kita. Jangan tercampur dengan harta yang kita tidak tahu diambil gimana caranya. Hati-hati Bu, jangan jenengan pikir begitu punya harta, jenengan bisa kasih semuanya. Gak semua orang mau terima harta kita. Hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan, hati-hati Bu, nanti akan datang masanya Anda punya harta, mau kasih, orang gak mau nerima. Hati-hati kalau datang masa itu. Jenengan mau taruh amal ini di mana? Amal ini mau kita letakkan di mana, Bu? Nggak semua orang tuh mau nerima harta kita. Apalagi kalau kita tahu itu pekerjaan dan amal kita. Khawatir orang, Bu. Dan jenengan ingat-ingat nih pesan saya. Ingat-ingat banget. Bu, perhatikan. Banyak orang kaya itu yang kekayaannya menutup mata hatinya. Saya ulangi sekali lagi. Jenengan hati-hati Bu.
Ciri itu harta sudah membuat kabut di kepala dan hati kita. Dibikin kabut tebal itu. Sehingga Anda sudah tidak mampu memilih teman. Anda sudah tidak mampu mencari tempat tinggal yang cocok. Anda sudah tidak mampu menjadikan rumah ini sebagai tempat kembali istirahatnya jenengan untuk taat kepada Allah. Hati-hati, berarti hati jenengan hari ini penuh dengan kabut. Di kepala jenengan itu gelap. Ya. Dapat nasihat itu, Bu, kadang-kadang mesti dengan cara yang tidak harus lembut. Gak enak didengar Pak Ustadz. Kasar sekali Ustadz itu. Tinggi sekali suaranya. Tapi itu jenengan tahu. Manusia ketika lupa dengan Allah. Allah kasih apa? Hujan dengan petir. Mengingatkan bahwa apa yang kamu bangun, kalau Allah ingin menghancurkannya, Allah datangkan itu sambaran petir, Allah kasih air, tenggelam apa yang kamu cita-citakan. Kalau plus kayu gelondongan, berat. Nah iya toh. Coba jenengan cek itu. Mereka yang hari ini tuh, Bu, hari ini gak usah mereka mau bekerja, tempat kerja udah hancur. Gak usah mereka mau membangun mimpinya. Itu rumah yang dia bangun 2 lantai, 3 lantai, 3 mobil ya. Hari ini Allah kasih itu ditanam beserta tanahnya. Nyesal enggak? Itu harta emas di dalam, surat tanah di dalam, kendaraan di dalam. Itu dipaksa. Gak mau berinfak, buat tanam di dalam. Biar lu paham bahwa harta yang kamu cari bukan karena kamu hebat mencarinya, tapi aku izinkan kamu untuk mendapatkannya. Manusia ini kadang-kadang pongah. Manusia ini kadang-kadang tidak sadar, terlalu pede. Dia merasa ini di tangan dia ini, dialah yang paling hebat. Dia bisa mengkondisikan. Ustadz, ini ruangan kita panas, saya isi AC, saya hidupin AC Pak Ustadz. Ustadz, saya haus, minuman kurang dingin, jenengan bisa beli kulkas. Ustadz, saya mau jalan ke sana, nggak mau capek, jenengan beli mobil, bisa. Ingat-ingat, di dunia Anda betul bisa mengkondisikan segala hal. Tapi ingat, masa depan kita adalah kafan. Anda sudah tidak bisa mengkondisikan ke depannya, masa depan Anda seperti apa. Nggak enak, Bu, memang. Makanya saya itu kalau diminta ngisi ibu-ibu itu khawatir jenengan sakit hati. Maaf ya, ibu tuh melotot ngeliat saya. Ya, Ibu, sekali lagi kita mengingatkan, pengajian ini kalau ndak ada yang saling mengingatkan, kita mau kemana? Ya, itu jangan coba belajar sih tentang Khadijah. Khadijah itu, coba lihat Bu, terkenal paling cantik, terkenal paling baik nasabnya, dan coba lihat bagaimana Khadijah binti Khuwailid, ayahnya Khuwailid itu, jangan perhatikan, kenapa bisa melahirkan ini Khadijah. Ya, kenapa bisa melahirkan Khadijah yang mampu membuat hartanya itu sujud di hadapan Islam. Itu Khuwailid, Bu, mengikuti apa yang dilakukan oleh Hana bin Khuzah. Siapa? Istrinya Imran. Ketika dia merawat Maryam. Itu dia kurikulumnya. Apa itu Pak Ustadz? Makanya Khuwailid itu, ayahnya Khadijah, mewajibkan, menyuruh Khadijah untuk menulis kitab Injil dan Taurat. Makanya dia tahu ini, cirinya ini, Muhammad ini, seperti yang biasa saya tulis. Ini dia, ini jodoh saya. Gak kemana ini. Ya, coba jangan bertanya, kenapa sih mesti Khadijah? Coba tanya, kenapa sebabnya mesti Khadijah? Ini laki-laki Muhammad umur 25, menikah dengan Khadijah umur 40, apa istimewanya? Dan kok bisa Khadijah memilih ini anak? Coba jangan pikir. Makanya ketika Rasul takut, khawatir, didatangi oleh Jibril di wahyu pertama dan kedua, Khadijah paling tenang. Karena dia ngerti ini udah disebutkan di Taurat. Apa jawaban Khadijah? Tenang suamiku, aku akan bawa engkau kepada nih saudaraku. Siapa itu? Waraqah bin Naufal. Coba jenengan cek di sirah.
Disebutkan Waraqah bin Naufal itu saudara dekatnya Khadijah yang sebetulnya ingin dijodohkan dengan Khadijah, dan mereka punya kebiasaan menulis ulang pakai tangannya kitab Taurat dan Injil. Itu orang kaya, Bu. Orang kaya yang memikirkan masa depan anaknya, tapi tidak mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Jangan lupa. Ya, ini baru mukodimah, belum isi. Ini baru mukodimah ini. Baru mukodimah. Paham jenengan? Sampun paripurno. Kata Bu Selamet. Udah habis waktunya. Ya. Tanya Bu Selamet. Ibu, ini mukadimah dari saya. Kemarin saya ditanya, Ustadz, ada yang bertanya ibu-ibu, kenapa mesti Khadijah? Ada yang bertanya tuh. Saya mau ketawa itu pertanyaannya, Ustadz, kenapa mesti Khadijah? Jangan pernah bertanya enggak kenapa mesti Khadijah? Nah, itu dia tuh salah satunya. Saya kasih tahu. Salah satunya kenapa mesti Khadijah? Karena Khuwailid itu ayahnya Khadijah mengkondisikan keluarganya yang kaya raya ini dengan apa? Dengan petunjuk Taurat dan Injil. Makanya ketika dia melihat itu, Bu, coba perhatikan. Ketika melihat ciri-ciri laki-laki seperti yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil, mereka nggak pernah ragu. Nggak pernah ragu, Bu, segera datang. Dan jenengan coba lihat dalam catatannya. Itu yang mengutus untuk melamar Muhammad itu Khadijah. Yang dia utus siapa namanya? Nafisa, bukan Maisaro. Maisaro itu laki-laki, Bu, bukan perempuan. Ya, Maisaro itu laki-laki. Paham? Oke? Ini baru muqaddimah. Belum kita bahas tentang Khadijah. Kita belum bahas tentang kurikulumnya, berkehidupannya Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya minta maaf pada jenengan semua. Kalau yang saya sampaikan kurang berkenan di hati jenengan, cara saya menyampaikan mungkin kurang enak bagi jenengan, saya minta maaf pada jenengan, Ibu. Pada Allah saya mohon ampun, saya memohon syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ya arhamar rahimin, ilaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ij'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamta bihi ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'anal karima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa humumina wa dhihaba hazanina. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka bi asma'ikal husna ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya zal jalali wal ikram. Ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma ya arhamar rahimin, unsur ikhwanana al-mu'minin al-mujahidin as-sabirin al-mu'minin fi Palestin, khususan di ikhwanina al-mu'minina fi Gaza. Allahumma ya arhamar rahimin, kun ma'ahum. Allahumma ja'alna minhum ya karim. Allahumma ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina amman siwak ya zal jalali wal ikram. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas Ustaz yang telah menyampaikan materinya di